Cerita ini diawali dengan Darto yang sedang mengerjakan proyek rel kereta, di mana pada malam itu Darto diajak pulang oleh Paiman. Namun Darto mengatakan jika dia pulang cepat, maka gajinya akan dipotong. Kalau kita berhenti sekarang, besok upah kita akan dipotong. Akhirnya Darto dan Paiman pun kembali bekerja, hingga suatu saat Darto mendengar suara Paiman. Darto mendekat ke arah suara tersebut, dan tiba-tiba saja Darto melihat Paiman sudah tewas dengan mengerikan. Cerita pun berlanjut di sebuah stasiun kereta Sangkara, di mana Bupati Bara dan Santoso sedang meresmikan sebuah kereta wisata. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pariwisata di daerah yang dipimpin oleh Bupati Bara. Pak Bara, saya pasti bangun daerah Bapak supaya lebih maju lagi. Apalagi dari sisi pariwisatanya. Dan di tempat yang lain, terlihat Kembang dan Purnama yang datang juga untuk ke stasiun Sangkala. Kembang kakaknya Purnama menjelaskan jika nanti mereka akan menaiki sebuah kereta wisata yang akan menuju ke sebuah resort yang nanti mereka akan berendam di sana. Namun Purnama tidak mau. Hal ini dikarenakan dia baru sembuh dari penyakit kankernya. Dan masih di stasiun, terlihat seorang wanita paruh baya yang bernama Ramla. Dia sedang memperhatikan para warga yang sedang berdemo, di mana mereka menuntut jika suami mereka dikembalikan. Hal ini mungkin berkaitan dengan peristiwa matinya beberapa pekerja yang ada di awal cerita. Demonstrasi ini pun mengundang perhatian Santoso dan Bupati Bara. Bupati Bara menjelaskan kepada Santoso jika itu hal biasa yang terjadi di sini. Namun Santoso ingin Pak Bara mengurus para demonstran tersebut. Biasalah Pak, setiap perubahan itu selalu ada pro dan kontra. Semua aman. Semua bisa jalan. Ya. Saya minta Pak Bara urus ini semua sampai beres. Selamat datang di Kereta Api Sangkara, kereta khusus wisata dengan rute ke Resort Sangkara. Singkat cerita, kereta Sangkala pun akan berangkat. Terlihat Kembang meminta tolong kepada Tegun, salah satu pegawai kereta, untuk memfotokan dirinya. Dan setelah itu mereka pun masuk ke dalam kereta, yang dimana mereka duduk di ekonomi, gerbong 5, di mana Purnama dan Kembang duduk hampir berdekatan dengan Ramla. Selamat datang di Kereta Api Sangkara, kereta khusus wisata dengan rute ke Resort Sangkara. Dan itu tandanya kereta Sangkara akan siap berangkat. Purnama dan Kembang sangat menikmati pemandangan yang tersaji di balik jendela kereta, meski mereka ada di kelas ekonomi. Sedangkan di kelas bisnis, terlihat Marta yang diberitahu oleh pacarnya. Pacarnya meminta Marta untuk segera kabur ke Solo. Pesannya, kamu nyuruh aku dadakan ke Solo. Terus sekarang, kamu mau ngajak kabur? Dan kita kembali ke kelas ekonomi, di mana Ramla sedang melihat foto. Dia adalah Darto, pegawai proyek yang di awal cerita. Rupanya Ramla ini adalah istrinya dari Darto, yang kemungkinan dia tewas bersama Paiman di awal cerita. Hingga pada saat itu, Ramla melihat sosok suaminya ada di kereta. Ramla mencoba untuk mengejar suaminya tersebut hingga ke gerbong kafetaria. Namun Ramla tidak menemukan suaminya. Tidak pakai baju pekerja. Tidak ada, Ibu. Lalu di tempat yang lain, Purnama melihat ada seekor burung gagak terbang dan tiba-tiba saja burung itu menabrak jendela kereta. Setelah kejadian itu, Purnama mengatakan kepada adiknya jika dia akan pergi ke toilet. Di dalam toilet, Purnama mengalami sesuatu yang aneh. Tiba-tiba saja Purnama yang kembali melihat ke arah kaca, dan dia merasakan sakit di dalam tubuhnya. Lalu sementara itu, kereta Sangkala telah memasuki terowongan ke-1. Suasana gelap tercipta di dalam kereta, dan tiba-tiba saja
Lalu sementara itu Pak Masinis melihat di CCTV jika pintu gerbong bergerak-gerak sendiri. Dia pun meminta Doni untuk segera memeriksanya. Dan sementara itu, Kembang mencoba menyusul kakaknya ke toilet. Namun, dia merasakan ada yang aneh. Dan tiba-tiba saja terlihat percikan api yang berasal dari gerbong kelima dikala kereta akan keluar dari terowongan. Dan sementara itu, Kembang berhasil bertemu dengan kakaknya. Kembang melihat ada darah yang ada di rambut Purnama. Dari sini Kembang meminta kepada kakaknya untuk melakukan medical check-up. Karena Kembang tahu jika kakaknya sedang mengalami sakit kanker. Di saat Kembang membersihkan darah yang ada di rambut Purnama, Purnama melihat ada satu gerbong kereta yang menghilang. Melihat hal ini Purnama langsung mencari petugas kereta. Dan dia bertemu dengan Tekun. Purnama langsung mengatakan kepada Tekun jika gerbong 5 telah menghilang. Gerbong 5 hilang? Hilang gimana maksudnya? Hal ini menarik perhatian Ramla yang pada saat itu dia juga ada di sana. Tekun langsung melihat ke sana dan benar saja dia melihat gerbang 5 sudah menghilang. Tekun mencoba untuk tetap tenang. Terlebih ada penumpang dari gerbong 4 yang akan ke toilet dan melihat gerbong 5 telah menghilang. Kepanikan pun terjadi di sana. Namun Tekun mencoba untuk menenangkan para penumpang sambil dia pergi untuk memberitahu masinis mengenai gerbong 5 yang tiba-tiba menghilang. Dan sementara itu Purnama, dia akan ke toilet sebentar sambil menunggu jawaban dari Tekun. Di saat Purnama ke toilet, Kembang menerima telepon dari dokternya Purnama yang mengatakan jika Purnama seharusnya menjalani perawatan di rumah sakit karena sakit kankernya yang sudah semakin parah. Tentunya hal ini membuat Kembang sangat kecewa kepada kakaknya itu. Kenapa Purnama tidak melakukan terapi di rumah sakit? Purnama mengatakan, Nggak tahu rasanya, nggak bisa ngapa-ngapain di rumah sakit deh. Nggak tahu rasanya. Aku mendingan di sini lah, pemandangan indah, ngabisin waktu sama lo deh. Tapi Purnama ingin melalui semua ini dengan melihat pemandangan indah. Karena Purnama tahu jika umurnya tidak akan panjang. Hal ini membuat adiknya sangat bersedih. Gue gak mau lo ninggalin gue. Lalu sementara itu, Tekun telah memberitahu masinis jika gerbong 5 telah menghilang. Pak, gerbong 5 hilang. Kalau kata kamu benar, Pak Santoso tidak boleh tahu masalah ini. Dan tak lupa meminta Tekun untuk menangani penumpang yang tersisa di gerbong 5. Dengan sesuai prosedur, Tekun langsung menemui Kembang dan Purnama dan mengatakan jika menghilangnya gerbong 5 itu akibat kesalahan teknis dan penumpang yang ada di gerbong 5. Nanti juga mereka akan menyusul ke resort dan Tekun juga akan memindahkan tempat duduk Kembang dan Purnama ke gerbong nomor 4. Di sela-sela mereka berbincang-bincang, kereta pun memasuki terowongan kedua. Suasana pun kembali mencekam, baik itu penumpang kelas bisnis sampai ke ekonomi. Dan tiba-tiba saja, penumpang di gerbong 4 kelas ekonomi mengalami kerasukan. Hal ini menarik perhatian seorang wartawan. Dia memfoto sosok Ratu Iblis yang perlahan-lahan berjalan di atas atap kereta. Kejadian ini dilihat langsung oleh Kembang di saat seluruh penumpang di gerbong 4 dihabisi oleh makhluk gaib. Kembang berteriak histeris. Tekun dan Purnama langsung melihat ke arah gerbong 4 dan mereka melihat gerbong 4 sudah tiada. Dengan terbata-bata,
Kembang menjelaskan kepada Purnama, jika mereka mati bukan karena ulah manusia, ada makhluk goib di gerbong tersebut. Kejadian ini menarik perhatian Santoso dan Pak Bara. Santoso tak percaya jika gerbong 4 sudah menghilang. Pak Bara pasti tahu sesuatu kan, Pak? Kenapa bisa hilang, Pak? Santoso mencoba menanyakan hal ini kepada Pak Bara dan Tekun hingga Ramla. Dia mengatakan sesuatu kepada Santoso. Dia mengatakan, satu terowongan, satu gerbong hilang. Satu terowongan, satu gerbong hilang. Ramla mengatakan kepada Pak Bara, jika ini adalah sebuah peringatan dan di luar dari kuasa manusia. Namun Pak Bara menanggapinya dengan mengatakan, Apa-apa disangkutin sama tahayul. Enggak Pak, saya lihat sendiri Pak. Orang-orang di gerbong sana. Pernyataan dari Pak Bara coba dibantah oleh Kembang. Dia mengatakan jika dirinya melihat sendiri kejadian tersebut. Pak Bara kembali merespon ini dengan santai dan menuduh jika Kembang bersikap seperti ini, hal ini diakibatkan oleh perkataan Ramla yang cenderung menakut-nakuti sampai psikologis Kembang pun menjadi terganggu. Pak Bara akhirnya menjelaskan kepada Santoso, Bapak tenang. Gerbong-gerbong itu hanya tertinggal di terowongan. jika gerbong itu hanya tertinggal di terowongan, Pak Bara kembali meminta Santoso untuk kembali ke kabin bersama dirinya. Namun Santoso menolak dan akhirnya Pak Bara saja yang kembali ke kabin kereta. Sedangkan Santoso, dia langsung meminta Tekun untuk segera meminta bantuan agar masalah ini tidak bocor ke media. Namun Tekun memberitahu, Masalahnya yang tidak ada kita serius. dan sementara itu Pak Bara ternyata sedang menuju ruang kondektur dan memberitahu Sidik jika gerbong 4 dan 5 telah hilang. Bahkan Sidik mengatakan, Komunikasi di kereta ini entah kenapa mendadak sekarang sudah tidak berfungsi, Pak. jika komunikasi sinyal radio yang ada di kereta ini mendadak tidak berfungsi. Melihat situasi ini, Pak Bara menyarankan kepada Sidik jika mereka harus segera sampai di stasiun resort untuk mengevakuasi orang-orang yang ada di kereta. Sidik lantas memperlihatkan sebuah rekaman CCTV yang ada di kereta kepada Pak Bara, di mana terlihat sosok goib yang sedang melayang di dekat pintu gerbong. Pak Bara langsung meminta Sidik untuk menghapus rekaman CCTV tersebut. Nanti orang-orang curiga kalau salah satu rekaman CCTV hilang. Dihapus. Orang saya di kepolisian akan ngurusin hal ini. Sidik pun akhirnya menghapus rekaman tersebut. Dan setelah itu, Pak Bara memberitahu Sidik jika ada penumpang di kelas ekonomi yang tahu soal kejadian mistis ini. Sambil menuju ke arah Ramla yang terlihat di CCTV, Pak Bara meminta untuk Sidik mengawasi Ramla. Kayaknya dia tahu urusan demit-demit ini. Jangan biarkan dia mempengaruhi penumpang gerbong lainnya. Dan setelah itu, Sidik langsung menemui Santoso untuk memintanya kembali ke ruang VIP. Di sini Santoso meminta Purnama, Kembang, dan Ramla untuk ke ruang VIP sebagai bentuk permintaan maafnya. Akhirnya, dengan diantar Tekun, Kembang, Purnama segera pindah ke ruang VIP. Dan sementara itu, Ramla, dia mencoba untuk bertanya kepada Santoso. Saya Ramla. Suami saya hilang. Suami saya bikin rel untuk Sangkara. Namun Santoso, dia tidak tahu apa-apa karena semua urusan sudah dipegang oleh Pak Bara. Dan sementara itu, Purnama mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Tekun. Namun Tekun, Saya sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi, Pak.
Sampai sekarang pun saya belum tahu dapat bantuan atau enggak. Purnama meminta Tekun untuk jujur mengatakan kepada para penumpang yang lainnya. Perdebatan ini pun selesai ketika Purnama kembali merasakan sakit yang membuat dia harus ke toilet kembali, dan tak lama kemudian Tekun kedatangan beberapa penumpang yang ada di kelas VIP yang mengeluhkan kenapa ada penumpang kelas ekonomi di gerbong mereka. Kereta Sangkala kini akan memasuki terowongan ketiga, dan hal ini membuat Suci, karyawan kereta, menjadi ketakutan. Dia coba ditenangkan oleh Santoso dan meminta Suci untuk kembali melayani para penumpang. Namun, di saat Santoso berada di gerbong VIP, dia mendengar teriakan dari Suci. Suci! Santoso dan Indah langsung pergi menuju Suci. Terlihat gerbong kereta yang berantakan, dan tiba-tiba saja Santoso melihat sosok di sudut gerbong. Santoso meminta penumpang yang lainnya untuk segera pindah gerbong. Namun tiba-tiba saja tubuh mereka tidak bisa bergerak, dan di saat itulah muncul para dedemit. Indah mencoba merangkak perlahan-lahan untuk melarikan diri, dan sementara itu terlihat penumpang yang lainnya akan melarikan diri juga. Namun dia justru didekati para dedemit ini. Dia terlihat panik dan menodongkan pisau ke arah para dedemit. Namun naas, pisau itu justru mengarah ke dirinya, yang pada akhirnya dia menggorok dirinya sendiri. Lalu sementara itu, Indah dihampiri oleh Ratu Jin yang merangkak di atas atap kereta. Sedangkan Santoso, dia tewas dengan kepala terpecah. Indah meminta tolong kepada Tekun dan Purnama, namun sayang, Indah harus menghilang bersama gerbong yang ia naiki. Tekun langsung meminta Sidik untuk menghentikan kereta sebelum mereka memasuki terowongan keempat. Jika tidak, gerbong yang mereka naiki sekarang akan hilang. Namun Pak Bara justru di sini mencurigai para penumpang di kelas ekonomi yang masih bisa selamat. Ketika gerbong 4 dan 5 menghilang, Pak Bara menuduh Purnama, Ramla bersekongkol dengan Tekun. Hal ini diperkuat saat Sidik mengatakan kepada mereka, Dan kalian merencanakan untuk memerintahkan masinis untuk menghentikan gerbong kelas atas di tengah jalan di saat kereta terputus dari dunia luar. Semua apa lagi kalau bukan upaya perampokan? terlihat pacarnya Marta yang panik karena dia membawa uang dalam jumlah yang besar. Sementara itu, Purnama mencoba untuk membela diri. Gimana caranya ngerampok? Kita nggak ada yang bawa senjata di sini, kita nggak berbahaya. Kalau kalian bisa ngelepas gerbong, apalagi yang bisa kalian lakukan, ha? Apalagi? Namun keadaan semakin kacau ketika pacarnya Marta mengancam Purnama. Pak Bara dan Sidik langsung pergi ke gerbong 1. Sementara itu Purnama semakin terancam, yang pada akhirnya terjadi perkelahian yang membuat pacarnya Marta harus mati tertusuk oleh Purnama. Sementara itu Kembang akan dihakimi oleh penumpang yang lain, sampai pada akhirnya Purnama mengancam para penumpang itu sambil mereka pergi menuju gerbong 1. Namun sayang,
Pintu gerbong dikunci oleh Pak Bara, yang mengharuskan Tekun memecahkan kaca pintu gerbong tersebut. Kembang, Ramla, dan Purnama segera masuk ke gerbong 1, dan di saat Tekun akan masuk, dia dihadang oleh salah satu penumpang di kelas bisnis. Tekun langsung mengancam mereka, dan di sisi yang lain, kereta Sangkala telah memasuki terowongan keempat, dan tiba-tiba saja Marta meminta kepada semua penumpang untuk membunuh Tekun. Bunuh mereka! Tekun disiksa di saat itu juga. Namun tiba-tiba saja, sosok Ratu Jin pun datang kembali. Semua mata penumpang tertuju padanya. Hal ini dipergunakan oleh Tekun untuk kabur ke gerbong 1 di saat Ratu Jin menghancurkan seisi gerbong dan membunuh semua penumpangnya. Termasuk Marta yang harus mati bersama satu gerbong lainnya yang menghilang. Dengan kejadian ini, Tekun meminta Pak Bara untuk menghentikan kereta, namun Pak Bara justru pergi ke ruang masinis dan meminta si masinis untuk menambah kecepatan kereta. Tapi Pak Sidik ngurusin yang lain, tambah kecepatannya. Sidik meminta masinis untuk menghentikan kereta, namun Pak Bara justru mengancam si masinis dan meminta untuk tetap menambah kecepatan. Sampai pada akhirnya, Sidik berhasil meyakinkan si masinis agar dia mau membukakan pintunya. Sidik langsung memberi perintah untuk menghentikan kereta, namun Pak Bara malah menambahkan kecepatan dengan menekan setir kereta, yang membuat kereta Sangkala menjadi anjlok dan membuat Tekun harus terlempar keluar kereta karena ditendang oleh Pak Bara. Yang membuat Purnama sangat histeris melihat Tekun terlempar keluar, dan tak lama kemudian kereta pun berhenti dan akhirnya Pak Bara harus diikat. Purnama meminta Pak Bara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tekun. Anda harus bayar apa yang Anda lakuin ke Tekun.